Halo, assalamualaikum. Lagi bosan bahas smartphone, unbox smartphone, jajan smartphone. Ada yang nawarin buat kirim drone dan saya cek fiturnya bagus-bagus, jadi saya tertarik mencobanya. Cuma saya minta waktu buat reviewnya rada lama. Akhirnya diminta bikin video unboxing dulu. Jadi ya udah kita unbox dulu ya. Video kali ini belum ada review, kita bahas produknya apa saja yang ada di dalam paketnya. Yang jelas Potensic Atom ini punya dua varian, yang standar sama yang fly longer atau fly more ya, yang dapat battery package lebih banyak. Harganya mulai dari $319 sampai $419. Jadi kalau dirupiahin sekitar 4,5 sampai 6 jutaan lebih ya. Kemudian ini penyok kayak gini karena ya biasa kurir pas long weekend lagi, dan ini sampai sobek nih yang sebelah sini si kardusnya. Nah, berat dari drone-nya ini kurang dari 249 gram klaimnya, nanti kita timbang di video review. Waktu untuk terbang dan rekamnya 32 menit. Ada peak sync 3.0 dengan daya jangkau hingga 6 km. Jadi bisa ngambil footage-footage yang jauh ya, jangan khawatir. Yang dari tempat tinggi sekalipun. Kemudian dia punya kamera 4K HD kamera, punya gimbal 3 axis juga buat kestabilan pengambilan gambarnya. Opti ini apa nanti harus saya cari tahu, dan Surgefly ini juga kayak gimana fiturnya perlu saya dalami lebih dalam ya. Iya, yang jelas ini dia punya gudang di Indonesia. Jadi kalau misalkan kamu tertarik beli, nanti linknya saya sertakan. Kabarnya dikirimnya dari Indonesia ya. Nih, read the user manual before the first flight. Makanya nggak bisa nerbangin langsung, harus baca dulu buku manual sebelum coba-coba. Oh, ini dia yang didapat. Ini Flymore Combo. Jadi ini yang $415 ya. Baterainya banyak. Nama aplikasinya Potensic Pro App. Nanti kamu bisa pakai buat user manual, tutorial, FAQ, dan juga mungkin buat viewfinder-nya ya. Nah, drone-nya ini ditenagai baterai 2230 mAh, 7,7 volt, atau 17,18 watt hour ya si baterainya. Kalau remote controlnya 3000 mAh, dan ini dibuat oleh Shenzhen Deep Sea Innovation Technology. Ini kalau saya ngelihat reviewnya atau orang yang udah bahas, pada menyandingkan kemampuannya dengan DJI ya. Saya sendiri belum pernah pakai drone DJI. In fact malah mungkin ini adalah drone kedua yang saya coba. Yang mana yang pertama tuh drone kecil banget yang nggak terlalu advance ya. Fiturnya cuma terbang doang, basic kayak mainan malah. Dulu di zaman masih dapat kiriman dari Banggood. Nah, ini kamu langsung dapat dengan carrying bag-nya juga. Jadi tas buat traveling, buat bawa-bawanya. Ini bisa dipakaikan ini ya, strap atau sling, tali. Kalau mau jadiin sling bag. Dan yang kita dapat di sini kayaknya bakal lengkap banget nih. Pertama, kabel Type A to Type C. Ini buat remote controllernya. Ada silika gel biar nggak lembab. Ini adalah disclaimer and safety instruction. Lanjut, dapat propeller 2 set. Kayaknya harusnya masih ada deh. 4 set ya. Sesuai dengan jumlah propellernya. 4 sudut. Dan dapat baut serta obeng kecil. Gepeng dan kembang. Nggak tahu lah. Kita cek aja nanti. Dan dapat kabel. Kenapa 3? Lengkap karena ada yang Type-C to Type-C, Type-C to Lightning, kalau misalkan kamu pakai iPhone, yang seri 14 ke bawah, dan ada kabel Type-C to Micro USB. Di bagian atas sudah semuanya. Ini dapat nih tali buat jadiin sling bag-nya. Kita kesampingan aja kalau yang itu. Dan tasnya udah kayak tas kamera ya. Udah ini banget udah lengkap banget. Ada sekat-sekatnya, partisinya. Oh iya, selain tadi ada kardus yang menghalangi, ini di bawahnya ada buku manualnya sebetulnya nih. Oh, dapat stiker juga tuh Potensic Atom. Nanti kita bahas cara pakainya di video review kali ya. Nah, ini dia. Yang pertama, ini main modulnya harusnya. Mesinnya ada di sini. Kita keluarkan. Kalau istilah-istilahnya saya juga belum familiar, jadi mohon yang udah lebih ngerti
Kalau ada saya salah dikoreksi ya. Itu bukan main modul, itu harusnya namanya apa gitu. Tolong dikoreksi juga. Atau saya kolaborasi aja kali ya sama pilot drone beneran. Saya ada temen yang suka nerbangin drone buat kebutuhan kantornya. Yes, ini buat kaki-kakinya. Yep. Oh, kayaknya ini dulu dah yang dikeluarin. Baru yang bawah. 249 gram. Kayaknya ada sih. Ini propellernya masih 2 ya masing-masing. Jadi nggak dipasang 4 ternyata per kaki. Di sisi belakang ada port Type-C. Kemudian di situ ada slot micro SD. Jadi untuk memorinya ngandelin micro SD ya. Seberapa besar bisa merekam juga tergantung dari micro SD. Ini dikasih Lexar sama dengan merek yang saya pakai di kamera saya. Micro SD XC A1 V30 633 kali 64 GB. Mantap. Dapat yang bagus micro SD-nya, bukan abal-abal. Nah, ini baterainya. Oke, baterainya modular bisa dilepas. Harusnya ini dapat 3 karena ini yang Fly More. Di situ rada kelihatan ada PCB sirkuitnya. Jadi hati-hati pas lagi lepas baterainya, jangan sampai ada yang masuk ke situ. Saya juga belum tahu ini apakah waterproof. Tapi kayaknya kalau hujan jangan lah ya turunin ya, daripada kenapa-kenapa. Ini ada sensor-sensor di bawahnya. Dan untuk kameranya dikasih pelindung. Termasuk ada ini busa. Ya kan ada ininya, ada gimbalnya ya. Ini kayak punya action cam plus apa coba? Plus kameramennya, plus helikopter. Kalau zaman dulu ngambil adegan-adegan dari aerial view itu beneran pakai helikopter, pakai kamera yang besar ya. Kalau zaman sekarang nggak usah filmmaker profesional. Channel-channel YouTube udah banyak yang ada aerial footage-nya pakai drone gini. Bisa nyewa, bisa pakai drone sendiri. Dengan budget sekarang 4-6 juta. Kayaknya kalau buat WO, wedding organizer yang ada nawarin jasa fotografinya juga worth it ya, dibeli ya, buat nambah footage-nya biar makin ciamik, biar makin puas kliennya. Nah, tinggal nanti hasilnya seperti apa. Doain saya berhasil belajar dengan cepat dan bikin reviewnya juga dengan cepat, moodnya dapat, kemudian apa, sehat buat ngerjainnya, rezekinya ada terus. Yes, kita bisa pasangkan di sini buat analognya, joysticknya. Kalau lagi yang dipakai, dibuka ulirnya dan selipkan di bagian bawah ini ya. Ini ada port Type-C juga. Ini antenanya. Nanti kamu bisa jepit smartphone di sini dan kabel buat smartphone-nya lewat sini buat munculin di layarnya ya. Cuma hati-hati aja jangan sampai jatuh smartphone-nya. Nanti kabelnya bisa dicolok ke bawah sini. Oke, cukup lentur ternyata. Ini ada tombol shutter kamera. Kalau ini buat record video. Dan ini ada jog dial ya. Buat zoom in zoom out sepertinya. Tombol power di sini. Ini tombol balik ke home atau pause. Kalau ngeliat dari ikonnya. Ya, dia harusnya punya fungsi return home ya. Jadi nggak harus diarahkan, dia bisa kembali menuju ke remote-nya ini. Itu penting banget. Soalnya sayang banget kan kalau nggak punya fitur itu, tahu-tahu dia hilang, nggak balik lagi. Nggak murah cuy, si drone ini. Dan ini dia. Yes, biar bisa lebih lama, lebih puas ngerekam-rekam. Ini adalah dock charge buat baterainya. Total 3 dan 1 yang sudah terpasang. Dan kamu bisa ngecas ini. Pakai ini ya. Pakai adapter 12 volt 5 ampere alias berarti 60 watt.
Kenapa nggak pakai Type C aja buat ngecasnya pakai apa? Power bank atau itu ya. Gun charger gitu. Yang ini ada baterainya juga, bisa dipakai ngecas juga nih. Ada port Type E buat outnya. Kalau ngecas pakai Type E outnya ini 5 volt 1 ampere. Siapa tahu kamu mau ngecas remote-nya kali ya. Atom Parallel Charging Hub namanya. Mantap. Ini udah siap banget nih buat rekam footage-footage keren yang durasinya panjang kayaknya ya. Dengan ini drone-nya Potensic Atom ringan. Ini ada kameranya, dikasih pelindung untuk di dalam tasnya. Ini kalau lagi dilipat segede ini doang. Apa namanya? Kayak beltnya gitu ya. Biar propellernya nggak lepas-lepas. Mantap. Jangan lupa remote control dan kelengkapan kabelnya. Saya sekarang pakai iPhone. Lipat, lepas kabelnya, dan ini dicopot, taruh di sini. Keren banget asli. Saya tidak berencana melepasnya kembali karena saya pengen mendalami juga skill buat nerbangin drone dan ambil footage. Siapa tahu bisa bagus gitu ya buat nambahin footage di video-video saya, karena kan saya juga single shooter nih, nggak punya kameramen. Kalau kepake siapa tahu makin keren ya videonya. Ini yang kamu dapat kalau kamu beli Potensic Atom yang versi Flymore. Kalau bukan yang versi Flymore, harusnya dapat baterainya 1, nggak ada bonus 2 baterai, dan nggak ada juga charging hubnya seperti ini. Itu aja bedanya kayaknya ya. Memang baterainya juga tidak murah, jadi hati-hati. Saya akan pelajari dulu buku manualnya. Kalau kamu tertarik explore lebih dalam, siapa tahu memang kamu juga udah ada hobi atau memang selama ini pakai drone dan cari alternatif, boleh klik link di deskripsi ya buat pelajari lebih lanjut. Siapa tahu nanti kita bisa diskusi tentang cara pakainya. Gitu aja dulu untuk video unboxingnya. Hatur nuhun sudah nyimak. Jangan lupa cek link di deskripsi biar orang Potensic senang, banyak yang explore setelah nonton video ini. Doain saya buat video reviewnya ada umurnya, ada rezekinya, ada moodnya, dan beneran bisa bikin konten-konten yang keren pakai ini ya. Gitu aja dulu, hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.